Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dana Prahara, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebagai pertanyaan pemantik, yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Saya percaya sebelumnya bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan murid adalah dengan melihat hasil evaluasi tercapainya kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan murid sesuai dengan tuntutan materi dan target kurikulum, yang tentunya dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata pemahaman saya tentang tolok ukur keberhasilan murid dalam proses pembelajaran itu kurang tepat. Keberhasilan proses pembelajaran murid bukan hanya diukur dengan capaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan target kurikulum saja. Akan tetapi, harus mencakup keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, karya, dan raga. Hal ini tentunya selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Anggapan saya terhadap capaian keberhasilan murid sebelumnya sangat bertolak belakang dengan prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara, terutama tentang konsentris, di mana pendidikan harusnya menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Artinya, jika tolok ukur keberhasilan hanya berorientasi terhadap tuntutan atau target kurikulum, maka dengan sendirinya kita akan terjebak dengan dikte kurikulum dan mengabaikan kemerdekaan murid. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan pertama adalah merubah paradigma pembelajaran dari orientasi hasil menjadi berorientasi proses. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih mengutamakan proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid saya dengan tidak dibebani capaian target kurikulum. Yang kedua, merancang strategi proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center yang ditopang oleh sumber belajar kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya tempat murid saya berada. Yang ketiga, menciptakan suasana bermain dan menyenangkan dalam setiap proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan karakter murid dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu menempa sikap religius, gotong royong, sopan santun, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menemukan beberapa konsep inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah pertama, menuntun. Konsep pemikiran menuntun ini membawa saya pada sebuah paradigma bahwa pendidik itu diharapkan membawa peserta didiknya atau muridnya ke gerbang atau ke arah kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta mengarahkan muridnya itu untuk menghindari ke arah atau hal yang dapat membahayakan dirinya. Konsep pemikiran yang kedua adalah pesemaian benih, bahwasanya pendidik itu ibarat seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu bagaikan biji tumbuhan yang dapat disemai atau ditanam oleh Pak Tani.
Perhatian dan perawatan dari petani pada benih-benih yang disemaikan akan menentukan kualitas pertumbuhan yang optimal. Konsep selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa anak atau peserta didik ini memiliki kodratnya masing-masing. Segala kepentingan anak didik hendaknya berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman yang disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Konsep selanjutnya adalah budi pekerti. Ini merupakan hasil daripada cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Perpaduan hal tersebutlah yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Konsep terakhir atau konsep selanjutnya yaitu berhamba kepada anak. Pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai sebaik-baiknya keberhasilan dalam kehidupannya ini harus mengutamakan pada kepentingan atau kebutuhan belajar anak, karena anak sejatinya itu memiliki keunikan tersendiri dan mempunyai karakteristiknya masing-masing. Dalam rangka merefleksikan nilai-nilai filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam ruang kolaborasi, saya dan kelompok mencoba mengangkat salah satu nilai-nilai sosial budaya sebagai wujud relevansi pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menguat kekuatan sosiokultural di daerah kami. Kekuatan sosiokultural di daerah saya itu adalah salah satu nilai kearifan lokal yang sejak turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat kami di wilayah Kabupaten Bandung. Nilai-nilai tersebut terakumulasi dalam sebuah kegiatan yaitu Jumat Berkah, di mana Jumat Berkah ini merupakan salah satu wujud daripada kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Salah satu kegiatannya itu diantaranya ada Jumat Bersedekah, kemudian Jumat Bersih atau Jumsi, kemudian Jumat Kreatif atau Jumat Berkreasi, di mana masyarakat di sana tiap hari Jumat itu selalu tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan positif, sehingga nilai-nilai masyarakat yang tumbuh di masyarakat kami di wilayah Kabupaten Bandung ini menjadi sebuah nilai luhur, sebuah kekuatan sosiokultural bagi para peserta didik kami yang notabene berdomisili di wilayah Kecamatan Aceh dan Kecamatan Kertasari. Nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat ini sejatinya teraktualisasi pada diri mereka atau peserta didik masing-masing, yang di dalamnya terdapat kekuatan bahwasanya peserta didik dapat melakukan hal positif yang terdapat di wilayah atau terdapat di masyarakatnya yang menjadi sebuah pembiasaan, sehingga di sekolah tempat saya berada peserta didik atau murid ini terbiasa untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan serupa dengan kegiatan Jumat Berkah yang ada di wilayahnya. Akumulasi dari kegiatan tersebut yang teraktualisasi di sekolah diantaranya adalah sholat duha berjamaah, Jumat Islami, Jumat Bersih, kemudian ada prelek siswa atau sedekah siswa, dan ngaji bareng guru atau ngebaru. Kegiatan-kegiatan ini terafiliasi oleh program yang digagas oleh sekolah, terutama saya sebagai bagian dari pendidik. Peran saya dan pendidik yang lain adalah mengarahkan mereka agar kegiatan nilai-nilai positif yang dibangun atau yang tertanam di tempat tinggal mereka ini dapat teraktualisasi dan terimplementasi di sekolah secara baik. Hal ini juga terintegrasi dengan nilai-nilai penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah menjadi nilai atau keterampilan yang harus dikuasai oleh mereka. Kegiatan aktualisasi di sekolah ini pun sangat relevan dengan nilai sosial kultural terhadap nilai-nilai yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah definisi pendidikan tentang menuntun, kemudian kodrat alam,
kemudian kodrat zaman, dan budi pekerti. Konsep-konsep tersebut ternyata sangat relevan dengan kegiatan aktualisasi di sekolah kami. Berdasarkan paparan koneksi antar materi tadi, dapat saya simpulkan, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Salah satunya pada Jumat Berkah sebagai salah satu tradisi masyarakat di Kabupaten Bandung yang teraktualisasi di sekolah. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam murid dalam menjemput kodrat zamannya guna mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikianlah paparan dari saya pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.